Selamat siang Bapak Ibu penguji sidang tesis. Nama saya Adrian Nadia Hirmanu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Evaluasi Strategi Sustainable Tourism pada Destinasi Wisata Ledok Sambi Eco Park. Latar belakang yang pertama, Ledok Sambi Eco Park merupakan destinasi wisata alam yang terletak di Jalan Kailang KM 19,2, tepatnya di Dusun Sambi, Desa Pakem Binangun, Pakem, Sleman, DIY. Ledok Sambi Eco Park sendiri didirikan pada tahun 2003 berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengembangkan wisata, lingkungan, dan juga masyarakatnya. Pada tanggal 1 Juni 2020, tepat setelah vakum selama 3 bulan karena pandemi COVID-19, Ledok Sambi membuka warung Kopildo, yaitu restoran yang menjual makanan dan minuman khas desa yang berada di Ledok Sambi. Semenjak pandemi COVID-19, warung Kopildo inilah yang menjadi bisnis utama dari Ledok Sambi Eco Park. Produk dan jasa Ledok Sambi Eco Park saat ini yaitu warung Kopildo, outbound, perkemahan, dan persewaan lahan. Rumusan masalah yang ada, yaitu pada tahun 2022, Ledok Sambi Eco Park mulai mengembangkan visi ingin menjadi tujuan wisata yang sustainable dengan mengadopsi strategi sustainable tourism yang berdasarkan Sustainable Development Goals. Adapun yang menjadi dasar dari strategi tersebut yaitu ada 3, nomor 8, Decent Work and Economic Growth, nomor 12, Responsible Consumption and Production, dan nomor 17, Partnership for the Goals. Kegiatan operasional saat ini sedang berjalan, sudah mulai menerapkan aspek sustainable tourism. Namun manajemen masih ragu apakah hal ini tepat untuk dilakukan. Adapun alasannya yaitu meningkatnya capital expenditure dan cost operasional, luasnya pasar yang ditarget oleh Ledok Sambi Eco Park, tidak yakin strategi sustainable tourism dapat diterima dengan cepat oleh customer, dan dengan banyaknya jenis produk dan jasa yang ditawarkan, belum ada strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan sustainable tourism. Untuk itu, maka diperlukan identifikasi pasar, studi kelayakan mengenai strategi sustainable tourism yang telah dijalankan, dan penyusunan rencana pemasaran berbasis sustainable tourism baru yang lebih tepat untuk Ledok Sambi Eco Park. Maka dari itu telah disusun pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana strategi sustainable tourism yang saat ini telah berjalan di setiap unit bisnis Ledok Sambi Eco Park, bagaimana kelayakan strategi sustainable tourism tersebut, dan bagaimana rencana pemasaran yang tepat untuk Ledok Sambi Eco Park. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi strategi sustainable tourism pada setiap unit bisnis, mengevaluasi strategi sustainable tourism yang telah dijalankan, dan menyusun rencana pemasaran baru berdasarkan strategi sustainable tourism untuk Ledok Sambi Eco Park. Landasan teori yang ada yang telah disusun yaitu pertama yang pasti tentang sustainable tourism itu sendiri. Burns dan Holden mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan dari sustainable tourism development ada beberapa, yaitu yang salah satunya lingkungan yang memiliki value dapat dijadikan destinasi pariwisata, namun pemanfaatnya harus juga untuk kepentingan jangka panjang. Dari studi pustaka yang telah dilakukan oleh saya, maka dari 3 dasar sustainable tourism, sustainable development goals tersebut sudah ada beberapa teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama, karena Ledok Sambi Eco Park termasuk dalam ekoturism, maka pariwisata yang berbasis masyarakat dan sumber daya alam yang ada bertujuan untuk mengedukasi pengunjung, menghasilkan dana untuk konservasi, dan secara langsung bermanfaat bagi pengembangan ekonomi pemberdayaan politik komunitas lokal. Dari ketiga SDGs tersebut sudah ada dasar teori yang saya paparkan di sini. Nah, metode penelitian dari penelitian ini, peneliti mendesain penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode observasi partisipatif, survei, dan in-depth interview. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi sustainable tourism yang dijalankan oleh Ledok Sambi Eco Park, serta kemudian menyusun rencana pemasaran baru berdasarkan analisis strategi sustainable tourism tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara terhadap customer, dan wawancara terhadap manajemen Ledok Sambi Eco Park. Pun dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Analisa yang dilakukan yang pertama yaitu mengevaluasi strategi sustainable tourism, kemudian menyusun strategi pemasaran baru yang lebih tepat dan efektif sesuai dengan hasil evaluasi strategi. Evaluasi strategi yang dilakukan adalah berdasarkan evaluasi strategi menurut Rummel, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari strategi tersebut sesuai, apakah kebijakan dan rencana utamanya sesuai, dan untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan dari strategi yang dijalankan. Untuk mencapai 3 tujuan tersebut, terdapat 4 aspek yang diuji, yaitu konsistensi, consonance atau kesesuaian, advantage atau keunggulan, dan terakhir visibility atau kelayakan. Untuk penyusunan strategi pemasaran yang baru, peneliti melakukannya berdasarkan strategic planning oleh Outlook. Namun strategic marketing plan yang diusulkan di sini hanya berada di area planning saja, tidak sampai ke tahap implementing maupun controlling. Adapun tahap-tahap penyusunan tersebut dimulai dari penyusunan mission statement dan visi, identifikasi strategic business unit,
menetapkan sumber daya yang tepat ke setiap strategic business unit dengan melakukan BCG Matrix, dan terakhir melakukan penilaian terhadap opportunity bisnis duduk sambil Ecopark sendiri. Narasumber yang telah diwawancara oleh saya, yaitu pertama dari manajemen ada 4 orang, Ibu Yeti Lutian sebagai manajer marketing, Ibu Nanda Eka Dini sebagai manajer outbound, Bapak Yoga Keriwan sebagai manajer warung Kopeldo, dan Bapak Suwaryogo sebagai managing director. Untuk customer sudah ada 4 narasumber yang diwawancarai, ya yang pertama MA laki-laki 21 tahun, FNR perempuan 28 tahun, EM perempuan 50 tahun, dan Han laki-laki 38 tahun. Berikut saya akan memaparkan hasil temuan mengenai kinerja strategi sustainable tourism Ledok Sambil Ecopark, baik kinerja baik dan kinerja buruk. Yang pertama, untuk kinerja baik terkait SDGs nomor 8, Desenvolupment Economic Growth. Hal yang perlu di-highlight di sini yaitu dari warung kopi Ledok memperkerjakan masyarakat sekitar, kurang lebih 70% karyawannya berasal dari Dusun Sambi dan Dusun Purwodadi. Untuk outbound, adanya pelatihan bagi masyarakat sekitar yang ingin menjadi fasilitator outbound, adanya program donasi dari manajemen dan klien untuk dana pendidikan masyarakat lokal. Dari perkemahan, tamu perkemahan yang memesan prasmanan dapat mendukung ekonomi ibu PKK yang menyediakannya. Terkait SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production, warung kebun Ledok sudah tidak menggunakan piring, namun menggunakan wadah sekali pakai agar tidak ada kegiatan mencuci yang mengakibatkan tumpahnya minyak makanan ke sungai. Namun di sini perlu diingat bahwa dalam unit bisnis outbound dan persewaan lahan belum ditemukan kinerja yang baik terkait sustainable tourism. Begitu juga dengan SDGs nomor 17, Partnership for the Goals, dalam outbound dan persewaan lahan belum ditemukan kinerja yang baik terkait SDGs nomor 17. Namun dalam warung kopi Ledok adanya sosialisasi dari pemerintahan Kabupaten Pakem terkait masyarakat sekitar mengenai pelestarian wilayah sungai yang digunakan sebagai daerah wisata, menunjukkan bahwa sudah adanya kerjasama antara manajemen dengan pemerintah lokal. Selanjutnya untuk kinerja buruk, terdapat lumayan banyak kinerja buruk yang terkait SDGs nomor 8. Pertama, warung kopi Ledok sistem karyawan mayoritas masih pay per day sehingga belum bisa memberikan jaminan pekerjaan maupun pemasukan yang layak. Dan yang perlu di-highlight satu lagi adalah persewaan lahan. Kegiatan yang dilakukan oleh tamu tanpa dibantu oleh fasilitator dari manajemen Ledok Sambil Ecopark berpotensi merusak lingkungan alam sekitar. Terkait SDGs nomor 12, warung kopi Ledok banyak terjadi overconsumption, yaitu dari pembelian klien yang akhirnya tidak dihabiskan, banyak menyumbang sampah dalam jumlah besar juga, baik organik maupun organik. Dari outbound, penggunaan air minum kemasan plastik masih sangat tinggi, sehingga sampah plastik juga masih sangat banyak. Untuk perkemahan, kegiatan perkemahan berpotensi meninggalkan sampah organik maupun anorganik yang sangat banyak. Begitu juga dengan persewaan lahan. Terkait SDGs nomor 17, saat high season jumlah pengunjung yang sangat banyak mengganggu kenyamanan masyarakat. Begitupun dengan perkemahan, belum ada sistem pelaporan yang lengkap dan terintegrasi antara manajemen dengan pengurus desa terkait tamu yang bermalam. Dari hasil temuan wawancara dengan customer Ledok Sambil Ecopark, kita dapat mencari tahu bagaimana tanggapan dari pengunjung mengenai strategi sustainable tourism yang telah dilakukan, dan juga apa keinginan dan harapan para pengunjung terhadap produk maupun pelayanan yang telah disediakan di Ledok Sambil Ecopark. Untuk topik yang pertama, Desenvolupment Economic Growth, semua narasumber setuju bahwa mengembangkan ekonomi sekitar destinasi wisata merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Namun, terkait kinerja manajemen mengenai penerapan strategi sustainable tourism, tanggapan customer berbeda-beda. Meskipun mayoritas setuju bahwa manajemen kurang menunjukkan atau melakukan edukasi mengenai strategi sustainable tourism yang telah dijalankan. Ketika mengetahui bahwa mayoritas karyawan dari Ledok Sambil Ecopark adalah warga Dusun Sambi, semua narasumber sangat mendukung gerakan tersebut. Selanjutnya terkait SDGs nomor 12, mengenai pembatasan penggunaan plastik di Ledok Sambil Ecopark, para narasumber memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mendukung, namun ada yang netral. Salah satunya misalnya dari narasumber M, menurutnya penggunaan plastik sama saja seperti wisata-wisata lainnya, nggak lebih baik juga. Menurutnya penggunaan plastik itu susah dikurangi karena kebutuhannya juga banyak. Terkait kebersihan lingkungan, menurut narasumber masih banyak aspek yang bisa ditingkatkan, khususnya perihal sampah yang terkadang masih ada dibuang tidak pada tempatnya. Ketika ditanyakan mengenai peningkatan harga demi pelestarian lingkungan, para narasumber setuju, namun juga memberikan beberapa saran seperti dasar alasan peningkatan harga tersebut harus bisa disampaikan kepada customer dan diterapkan secara bertahap, tidak langsung. Terkait Partnership for the Goals SDGs nomor 17, saat ini manajemen senantiasa bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan Ledok Sambil Ecopark, baik dalam aspek keamanan maupun sumber daya manusia. Mengenai hal ini, semua narasumber mendukung kinerja manajemen. Selain kerjasama dengan masyarakat terkait SDM, kerjasama terkait UMKM sekitar juga didukung oleh para narasumber. Memasuki analisa dan pembahasan,
yaitu evaluasi dan penyusunan strategi baru. Terkait konsistensi, strategi yang dijalankan oleh manajemen Ledok Sambil Kopat masuk dalam kategori tidak konsisten. Salah satunya yaitu strategi penjualan yang dilakukan oleh unit bisnis Warung Kopi Ledok tidak sejalan dengan strategi pemasaran utama. Strategi penjualan yang dilakukan oleh unit bisnis Warung Kopi Ledok ialah menjual produk murah dalam kuantitas yang banyak, sehingga lebih mementingkan penggunaan produk yang praktis dan murah dibandingkan yang ramah lingkungan. Begitu pula dengan sistem gaji per pay per day atau unit bisnis outbound yang kerap kali harus mengeringkan lahan untuk membuat lapangan atau fasilitas games baru. Di dalam unit bisnis persewaan lahan dan perkenalan lahan juga belum ada dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Terkait kesesuaian, saat ini masih belum strategi yang dijalankan oleh Ledok Sambil Ekopark masih belum cukup baik dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Jika ingin melakukan pelestarian lingkungan, membutuhkan alokasi biaya sendiri yang besar, namun terdapat penolakan dari pelanggan jika adanya kenaikan harga, namun tidak ada value tambahan yang diterima oleh pengunjung. Untuk keunggulan, terdapat beberapa keunggulan dari keterampilan, sumber daya, maupun posisi, namun juga masih ada yang perlu ditingkatkan. Misalnya belum ada customer relationship yang baik atau daerah tempat destinasi wisata untuk Sambil Kopat banyak sekali ada kompetitor. Terkait kelayaan, dari sumber daya manusia dan finansial, sebenarnya strategi ini seharusnya sudah layak untuk dijalankan dan seharusnya sudah bisa. Maka dari itu, berdasarkan keempat kerangka tersebut, Ledok Sambil Kopat dapat dibilang belum melaksanakan tujuan dari bisnis yang ada sesuai dengan strategi sustainable tourism. Selanjutnya, penyusunan strategi pemasaran sustainable tourism yang baru. Visi yang baru ialah menjadi wisata alam berkelanjutan berbasis pengembangan masyarakat yang terpercaya dan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi semua orang di Indonesia. Adapun mission statement yang baru, Ledok Sambil Kopat menyediakan tempat rekreasi yang alami dan edukatif, menghadirkan pelayanan secara inklusif setelah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengutamakan strategi keberlanjutan. Di sini ada identifikasi strategic market definition dan identifikasi strategic business unit, produk jasa, target pasar, dan kompetitor masing-masing SBU. Lalu dilakukan dengan analisa BCG Matrix, Warung Kopi Ledok termasuk ke dalam kuadran DOX, yang berarti memiliki growth rate yang rendah dan related market share yang rendah juga. Namun, BCG Matrix ini hanya memperhitungkan growth rate dan related market share saja, tidak memperhitungkan perbandingan pemasukan salah satu unit bisnis dibandingkan total pemasukan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena unit bisnis Warung Kopi Ledok merupakan penghasil pendapatan terbesar dibandingkan unit bisnis Ledok Sambil Kopat lainnya, yaitu kurang lebih sebesar 50,86%. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan untuk melakukan eliminasi tidak mungkin dilakukan oleh manajemen, sehingga harus ada pelakuan, yaitu salah satunya ialah lebih konsisten dengan strategi sustainable tourism yang telah dijalankan serta mulai mempertandingkan kompetitor dari unit bisnis Warung Kopi Ledok. Dari opportunity pun ada opportunity melalui perkembangan intensif melalui strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Di sini saya telah memberikan beberapa strategi penetrasi pasar, perkembangan pasar, dan strategi perkembangan produk untuk masing-masing strategic business unit. Maka kesimpulannya dari penelitian saya adalah yang pertama, penerapan strategi sustainable tourism yang telah berjalan di masing-masing unit bisnis Sambil Ekopark. Penerapan ini sesuai dengan dasar dari strategi sustainable tourism ini, yaitu nomor 8, nomor 12, dan nomor 17. Namun, melalui pengumpulan data oleh saya, ditemukan bahwa penerapan strategi ini belum konsisten. Dilihat dari sisi finansial dan keunggulan SDM maupun lokasi, seharusnya manajemen Ledok Sambil Kopat bisa menerapkan strategi sustainable tourism dengan lancar. Namun adanya ketidaksesuaian visi, misi, dan penerapan strategi, serta strategi pemasaran yang tidak adaptif menjadi salah satu hambatan utama. Strategi sustainable tourism yang dilakukan belum sesuai dan adaptif terhadap keadaan pangsa pasar yang sekarang. Manajemen masih memiliki satu strategi pemasaran saja, padahal masing-masing unit bisnis harusnya memiliki strategi sendiri. Rencana pemasaran baru terkait dengan strategi sustainable tourism dibuat berdasarkan pengumpulan data, evaluasi strategi, juga analisa peluang. Berdasarkan analisa pengumpulan data tersebut, visi dan misi yang baru telah dirancang oleh saya untuk menjadi acuan strategi sustainable tourism oleh manajemen Ledok Sambil Kopat. Karena perencana pemasaran baru ini juga lebih sesuai karena memiliki strategi sendiri terhadap masing-masing unit bisnis. Terima kasih.